Dalam sejarah brutal Perang Dunia Kedua, khususnya di front timur, kehancuran adalah hal yang biasa. Namun, dari ribuan kota yang terseret ke dalam pusaran perang, ada satu kota yang mengalami nasib jauh lebih mengerikan dari yang lain. Kota ini diperebutkan dengan sangat ganas hingga harus berpindah tangan antara Nazi Jerman dan Uni Soviet. Bukan sekali, bukan dua kali, melainkan 4 kali. Selamat datang di Kharkov. Pada tahun 1941, ini bukanlah kota biasa. Kharkov adalah jantung industri terbesar di Ukraina, sebuah raksasa baja yang memproduksi senjata, amunisi, dan yang paling ditakuti oleh Jerman, komponen mesin untuk tank legendaris Uni Soviet T-34. Bagi Joseph Stalin, kehilangan Kharkov berarti kehilangan urat nadi mesin perangnya. Bagi Adolf Hitler, merebut Kharkov adalah kunci untuk melumpuhkan ekonomi Soviet dan membuka gerbang menuju Kaukasus. Keduanya menginginkan kota ini, dan keduanya bersedia mengorbankan jutaan nyawa untuk mendapatkannya. Dari invasi kilat yang menghancurkan, kebangkitan berdarah tentara merah, hingga kejeniusan taktik jepit Jenderal von Manstein, ini adalah mikrokosmos dari kebrutalan front timur. Mari kita kembali ke tahun 1941, di mana mimpi buruk ini bermula. Musim gugur 1941. Operasi Barbarossa sedang berada di puncak kejayaannya. Mesin perang Nazi Jerman, Wehrmacht, tampak mustahil untuk dihentikan. Setelah memusnahkan jutaan tentara Soviet dalam pengepungan raksasa di Kiev, grup Angkatan Darat Selatan di bawah komando Marshal Gerd von Rundstedt kini mengarahkan pandangannya ke timur. Target utama mereka yaitu Kharkov. Pasukan Angkatan Darat ke-6 Jerman yang dipimpin oleh Jenderal Walter von Reichenau, seorang perwira yang tak kenal ampun, ditugaskan untuk merebut kota ini. Mereka tidak hanya membawa kekuatan baja, tetapi juga keyakinan mutlak akan doktrin serangan kilat Blitzkrieg. Bagi petinggi militer Jerman, kejatuhan Kharkov sebelum badai musim dingin tiba adalah keharusan mutlak untuk meremukkan tulang punggung industri Soviet. Namun, komando tertinggi Soviet, Stavka, sadar bahwa pasukan mereka yang hancur lebur di Kiev tidak akan mampu mempertahankan Kharkov dari serangan frontal skala penuh. Maka terjadilah salah satu keajaiban logistik terbesar dalam sejarah peradaban manusia. Alih-alih mengorbankan segalanya dalam pertahanan bunuh diri yang sia-sia, Soviet memutuskan untuk memindahkan kota tersebut. Siang dan malam, di bawah bom mesin tempur Jerman, ratusan ribu pekerja Soviet membongkar 70 pabrik raksasa. Mesin-mesin seberat ratusan ton, peralatan produksi tank T-34 hingga turbin generator listrik dimuat ke dalam ribuan gerbong kereta api. Mereka mengirimkan jantung industri ini jauh ke timur, melintasi pegunungan Ural di luar jangkauan sayap Luftwaffe. Uni Soviet menyadari satu kebenaran pahit. Tanah bisa direbut kembali, tetapi hancurnya mesin industri berarti kekalahan total. Pada 24 Oktober 1941, elemen terdepan Angkatan Darat ke-6 Jerman mulai mendobrak pertahanan luar kota Kharkov. Angkatan Darat ke-38 Soviet yang tertinggal untuk mempertahankan Kharkov tahu persis bahwa misi mereka adalah misi bunuh diri untuk mengulur waktu. Pertempuran berdarah meletus di setiap persimpangan blok, setiap jalan, dan setiap rumah. Pasukan Jerman harus membayar setiap meter kemajuan mereka dengan darah prajuritnya. Namun saat Jerman akhirnya berhasil menembus dan menduduki pusat kota, mereka tidak menyadari bahwa Soviet telah menyiapkan kejutan perpisahan yang mematikan. Unit rahasia insinyur peledak Soviet telah menanam ribuan ranyau dan bom radio di dalam gedung-gedung mewah peninggalan kota Kharkov.
beberapa hari kemudian, ketika para jenderal dan perwira tinggi Jerman bersantai di markas baru mereka, sebuah sinyal radio dari jarak ratusan kilometer memicu ledakan beruntun yang meratakan setiap blok kota Kharkov, mengubur hidup-hidup komando militer Jerman dalam sekedipan mata. Pada 24 Oktober 1941, Kharkov akhirnya bertekuk lutut di bawah kendali penuh Wehrmacht. Atas kertas, ini adalah sebuah kemenangan taktis yang brilian bagi Jerman, namun di lapangan, ini adalah kemenangan yang benar-benar kosong. Ketika tim inspeksi Jerman menyisir fasilitas industri raksasa kota tersebut, mereka tidak menemukan apa-apa kecuali dinding-dinding beton yang hancur dan kabel-kabel yang terpotong. Pabrik-pabrik pencetak mesin perang raksasa itu telah lenyap bagaikan ditelan bumi. Pertempuran Kharkov pertama telah berakhir. Pasukan Hitler merebut puingan kota hantu yang tidak lagi memiliki nilai ekonomi, sementara jalur pasokan logistik mereka kini terbentang terlalu jauh dan sangat rapuh. Tepat di saat ratusan ribu pasukan Jerman yang kelelahan itu mencoba mencari kehangatan di balik puingan bangunan, salju pertama turun membasahi bumi Ukraina. Jenderal musim dingin Rusia telah tiba, membawa serta mimpi buruk kedinginan dan penderitaan panjang yang tidak pernah dibayangkan oleh para prajurit Reich ketiga. Musim semi tahun 1942 membawa angin segar bagi Uni Soviet. Setelah selamat dari musim dingin yang membekukan darah dan nyaris menghancurkan negara tersebut, Tentara Merah secara ajaib berhasil memukul mundur pasukan Jerman dari gerbang Moskow. Kemenangan pertama ini memicu euforia luar biasa di ibu kota. Joseph Stalin, sang diktator bertangan besi, mulai mabuk oleh ilusi kemenangan mutlak. Ia meyakini bahwa Wehrmacht Jerman telah hancur, sedang berada di ambang keruntuhan, dan kini saatnya memberikan pukulan mematikan untuk mengusir mereka selamanya dari tanah air Soviet. Melawan saran dari para jenderal terbaiknya, termasuk Georgi Zhukov yang meminta militer untuk bertahan dan memulihkan diri, Stalin bersikeras memerintahkan serangan balasan besar-besaran di front selatan. Target utamanya adalah merebut kembali kebanggaan industri mereka, yaitu kota Kharkov. Marsekal Semyon Timoshenko ditunjuk untuk memimpin armada raksasa yang terdiri dari ratusan ribu prajurit dan ribuan tank baru. Mesin perang raksasa Soviet mulai bergerak maju, tanpa menyadari bahwa mereka sedang berjalan lurus menuju mulut harimau yang kelaparan. Pada fajar tanggal 12 Mei 1942, neraka kembali tumpah membasahi bumi. Ribuan meriam Soviet memuntahkan lautan api, merobek garis pertahanan terdepan Jerman hingga berkeping-keping. Serangan raksasa ini awalnya sangat mengejutkan pertahanan Angkatan Darat ke-6 Jerman yang dipimpin oleh Jenderal Friedrich Paulus. Pasukan Marsekal Timoshenko menerjang maju bagaikan gelombang pasang yang tak terbendung, menembus sektor utara dan selatan di sekitar kota Kharkov. Mereka mendesak masuk, menciptakan sebuah kantong penetrasi raksasa yang dikenal dalam sejarah sebagai tonjolan Barvenkovo. Dalam beberapa hari pertama, kemenangan tampaknya sudah berada di dalam genggaman tangan Stalin. Tentara Merah berhasil menembus puluhan kilometer jauhnya ke belakang garis pertahanan musuh, mengancam akan mengepung pasukan Jerman yang menjaga Kharkov dari belakang. Kabar gembira ini dikirim ke Moskow melalui kawat telegraf, merayakan apa yang mereka pikir sebagai pukulan telak yang akan segera mengakhiri pendudukan Nazi di Ukraina. Namun, Stalin membuat satu kesalahan strategis fatal yang akan dibayar mahal dengan sungai darah rakyatnya sendiri. Ia meremehkan ketangguhan mental dan kecerdasan taktis para perwira Jerman. Apa yang sama sekali tidak diketahui oleh pihak intelijen Soviet adalah Jerman sebenarnya juga sedang mempersiapkan operasi serangan mereka sendiri di wilayah yang sama, yang diberi sandi rahasia Operasi Frederikus. Alih-alih panik melihat garis pertahanan mereka diterobos secara brutal, para komandan Jerman melihat sebuah peluang emas yang langka. Mereka sengaja membiarkan pasukan Soviet terus maju menembus pertahanan mereka.
Mereka membiarkan musuh masuk semakin dalam, membuat garis pasokan logistik Soviet memanjang hingga menjadi sangat rapuh. Kemudian pada tanggal 17 Mei, tepat saat Tentara Merah sedang mabuk oleh ilusi kemenangan dan terus merangsek, rahang jebakan itu ditutup dengan keras. Pasukan Panzer tempur dari Grup Angkatan Darat Selatan tiba-tiba menghantam sayap utara pasukan Soviet dengan kekuatan penuh, memotong jalur mundur mereka dengan presisi bedah militer yang mengerikan. Taktik pergerakan capit, manuver pincer movement yang legendaris dan mematikan itu, kembali memakan korbannya. Dalam sekejap mata, pihak yang bertindak sebagai penyerang berubah menjadi pihak yang diburu. Ratusan ribu prajurit Soviet yang berada jauh di garis depan tiba-tiba menyadari fakta yang mengerikan. Mereka telah terkepung sepenuhnya di dalam tonjolan Barvenkovo. Tidak ada lagi jalan untuk maju, dan satu-satunya rute mundur mereka telah diblokir total oleh dinding baja divisi Panzer Jerman. Upaya putus asa untuk menerobos kepungan itu dengan cepat berubah menjadi ajang pembantaian massal. Tanpa ada dukungan perlindungan udara dan mulai kehabisan amunisi, Tentara Merah dihancurkan dari segala arah. Langit Ukraina dipenuhi oleh armada pengebom Luftwaffe yang menghujani mereka dengan lautan api dari atas, sementara tembakan artileri Jerman tanpa henti meratakan setiap kantong perlawanan yang tersisa di darat. Kekacauan, kelaparan, dan keputusasaan menyelimuti medan perang yang kini berubah menjadi kuburan massal. Darah dan air mata mengalir deras, membasahi padang rumput yang baru saja mulai menghijau. Pada akhir Mei 1942, pertempuran memperebutkan Kharkov yang kedua kalinya telah berakhir. Hasilnya adalah sebuah bencana militer bagi Soviet dengan skala yang sulit dipercaya akal sehat. Nyaris 300.000 prajurit Tentara Merah tewas, terluka parah atau ditangkap hidup-hidup dalam waktu kurang dari 2 minggu. Ribuan tank dan artileri berat jatuh ke tangan musuh. Kebodohan strategis dan kesombongan elit di Moskow memberikan sebuah kemenangan gemilang di atas piring perak bagi Wehrmacht. Kemenangan pelak Jerman di Kharkov ini memiliki dampak taktis yang jauh lebih mengerikan daripada jatuhnya sebuah wilayah. Dengan hancurnya sisa-sisa pasukan pertahanan Soviet di sektor selatan, garis pertahanan kini terbuka sangat lebar. Tidak ada lagi yang menghalangi mesin perang Juggernaut Hitler. Jalan menuju ladang minyak di Kaukasus kini membentang tanpa hambatan, membuka lebar gerbang malapetaka yang akan menuntun miliaran nyawa menuju sebuah pertempuran neraka yang kelak akan mengubah sejarah dunia selamanya. Bernama Stalingrad. Awal tahun 1943 menandai titik terendah bagi Reich ketiga. Di reruntuhan kota Stalingrad yang membeku, Angkatan Darat ke-6 Jerman pimpinan Jenderal Paulus telah musnah sepenuhnya. Garis pertahanan Jerman di front timur runtuh berantakan, meninggalkan lubang menganga selebar ratusan kilometer. Stalin yang kembali diliputi euforia kemenangan, memerintahkan pasukannya untuk terus maju tanpa henti. Tentara Merah menerjang maju bagaikan tsunami baja yang tak terbendung, menyapu bersih setiap sisa perlawanan Jerman yang kocar-kacir. Tujuan utama mereka sangat jelas, merebut kembali Ukraina dan mengusir penjajah Nazi untuk selamanya. Pada tanggal 16 Februari 1943, sorak-sorai kemenangan menggema di Moskow. Pasukan Soviet berhasil menembus masuk dan merebut kembali Kharkov. Bagi petinggi militer Jerman, kejatuhan kota ini adalah lonceng kematian. Kekalahan total seolah hanya tinggal menunggu waktu. Di tengah kepanikan dan kehancuran ini, nasib front timur jatuh ke pundak satu orang, General Feldmarschall Erich von Manstein, salah satu ahli strategi militer paling jenius yang pernah dimiliki Jerman. Adolf Hitler, yang sangat murka dengan jatuhnya Kharkov, terbang langsung ke garis depan dan memerintahkan Manstein untuk merebut kembali kota itu dengan serangan frontal. Hitler menuntut agar pasukan mempertahankan setiap jengkal tanah hingga titik darah penghabisan.
Namun, seorang komandan lapangan Jerman, Jenderal SS Paul Hauser, mengambil keputusan yang sangat berani dan mengancam nyawanya sendiri. Mengabaikan perintah langsung dari Hitler, Hauser memilih untuk menarik mundur Korps Panzer SS keluar dari Kharkov. Ia menyadari bahwa bertahan di kota itu hanya akan membuat pasukannya dikepung dan dibantai seperti di Stalingrad. Manstein, dengan kejeniusannya, melindungi Hauser dari amarah Hitler. Ia menyadari sebuah strategi yang jauh lebih mematikan. Alih-alih bertahan mati-matian, Manstein sengaja membiarkan tentara merah terus maju, terus merebut wilayah, dan membuat mereka kembali mengulangi kesalahan fatal yang sama, yaitu meregangkan jalur logistik mereka hingga putus. Terbuai oleh kemenangan beruntun, Komandan Soviet lupa diri. Tank-tank mereka melaju terlalu jauh meninggalkan pasokan bahan bakar dan perlindungan udara. Inilah momen yang ditunggu-tunggu oleh sang jenius taktik. Pada pertengahan Februari, Manstein melepaskan jebakannya yang kini dikenal sebagai keajaiban taktik backhand blow atau pukulan balik. Pasukan Panzer Jerman yang tadinya mundur secara taktis, tiba-tiba memutar balik arah, bagaikan pegas yang dilepaskan. Divisi Panzer SS Leibstandarte, Das Reich, dan Totenkopf menghantam sayap pasukan Soviet yang kelelahan dengan kebrutalan yang tak tertandingi. Serangan kejutan ini menciptakan kepanikan massal di garis depan tentara merah. Tank-tank tempur Tiger yang baru diterjunkan Jerman membantai kendaraan lapis baja Soviet dari jarak jauh tanpa ampun. Dalam hitungan hari, ujung tombak serangan Soviet terpotong, terkepung, dan dihancurkan berkeping-keping di tengah hamparan salju putih yang kembali berubah menjadi lautan darah. Taktik mematikan Manstein tidak berhenti di padang salju. Pada awal Maret, Korps Panzer SS kembali ke depan gerbang Kharkov. Pertempuran memerebutkan kota ini meletus untuk ketiga kalinya. Selama minggu-minggu, pertempuran jalanan yang sangat brutal dan tanpa belas kasihan kembali menghancurkan sisa-sisa peradaban di kota baja tersebut. Pasukan Soviet yang terputus dari bantuan berjuang mati-matian dari blok ke blok, dari ruangan ke ruangan. Pada tanggal 15 Maret 1943, pertahanan Soviet akhirnya runtuh. Pasukan Jerman berhasil merebut kembali kota Kharkov. Keajaiban Manstein telah menyelamatkan grup Angkatan Darat Selatan dari kehancuran total, menstabilkan garis depan, dan menghancurkan lebih dari 52 divisi tentara merah. Ini adalah sebuah masterpiece strategi militer pertahanan elastis, sekaligus menjadi kemenangan besar terakhir yang pernah dirasakan oleh Nazi Jerman di front timur. Kemenangan ini menunda kekalahan Jerman dan menyiapkan panggung bagi sebuah pertempuran tank terbesar dalam sejarah umat manusia yang akan segera menyusul di kota Kursk. Kemenangan gemilang Manstein di Kharkov pada musim semi 1943 ternyata hanyalah sebuah ilusi yang menunda takdir. Bulan Juli 1943, Hitler mempertaruhkan segalanya dalam sebuah pertarungan raksasa di Kursk, yaitu pertempuran tank terbesar dalam sejarah umat manusia. Dan di sana, tulang punggung pasukan lapis baja Jerman akhirnya patah. Wehrmacht kehilangan inisiatif serangan mereka untuk selama-lamanya. Kini, roda nasib telah berbalik sepenuhnya. Mesin perang raksasa Uni Soviet telah bangkit dari abu kehancuran, dipersenjatai hingga ke gigi, dan dipenuhi oleh dendam kesumat yang mendidih. Stalin tidak lagi hanya ingin bertahan, ia ingin menghancurkan Reich ketiga hingga ke akar-akarnya. Dan target pertama dari pembalasan dendam raksasa ini adalah kota yang telah menguras darah jutaan rakyatnya, yaitu Kharkov. Pada tanggal 3 Agustus 1943, Stavka meluncurkan operasi Polkovodets Rumiantev. Front Stepa di bawah komando Jenderal Ivan Konev melepaskan tsunami kekuatan militer yang belum pernah disaksikan sebelumnya. Ribuan meriam dan peluncur roket Katyusha menghujani posisi pertahanan Jerman tanpa henti, mengubah parit-parit mereka menjadi neraka yang menyala. Pasukan Jerman yang menjaga sektor tersebut, Detasemen Angkatan Darat Kampf, sudah sepenuhnya kehabisan tenaga. Mereka kekurangan tank, kekurangan bahan bakar, dan kekurangan pasukan cadangan akibat pembantaian di Kursk. Meskipun prajurit-prajurit Jerman berjuang dengan kegigihan yang mengerikan dan berhasil menghancurkan ratusan tank Soviet, jumlah musuh yang datang seolah tidak ada habisnya.
Untuk setiap satu tank T-34 yang hancur, 3 tank baru muncul dari balik cakrawala. Pertahanan elastis yang dulunya menjadi kebanggaan Manstein, kini hancur di bawah beratnya beban kuantitas tentara merah. Memasuki pertengahan Agustus, tentara merah telah menembus pinggiran kota Kharkov. Kota ini kembali menjadi saksi bisu dari pertempuran jalanan yang brutal untuk keempat kalinya. Dari markas besarnya di Rastenburg, Adolf Hitler yang semakin kehilangan akal sehatnya mengeluarkan perintah mutlak. Kharkov harus dipertahankan berapapun harganya. Tidak boleh ada satu pun prajurit yang mundur. Namun Jenderal Werner Kempf dan para komandan lapangan di Kharkov menolak untuk mengorbankan sisa-sisa pasukan terakhir mereka dalam sebuah pengepungan. Mengulangi skenario yang persis sama dengan pertempuran sebelumnya, para jenderal di lapangan memutuskan untuk mengabaikan perintah sang Führer. Dengan persetujuan diam-diam dari Manstein yang menyadari bahwa kota itu sudah tidak mungkin lagi diselamatkan, perintah penarikan mundur akhirnya dikeluarkan. Pasukan Jerman mulai melarikan diri ke arah barat pada malam hari, berusaha keluar dari jepitan mematikan sebelum rahang tentara Soviet tertutup rapat. Pada pagi hari tanggal 23 Agustus 1943, rentetan senjata akhirnya terdiam. Setelah berpindah tangan sebanyak 4 kali dalam kurun waktu kurang dari 2 tahun, kota Kharkov akhirnya dibebaskan untuk yang terakhir kalinya. Namun, kemenangan ini harus dibayar dengan harga yang sangat mengerikan. Sebuah metropolitan industri yang dulunya dihuni oleh 700.000 jiwa, kini tidak lebih dari sebuah kuburan massal raksasa berupa puing-puing yang membara. Penduduk yang tersisa kurang dari 200.000 orang selamat dari kelaparan, pembantaian, dan kengerian perang yang melampaui batas nalar kemanusiaan. Bagi Uni Soviet, jatuhnya Kharkov memastikan jalan menuju pembebasan seluruh Ukraina. Sementara bagi Jerman, mundurnya pasukan mereka melintasi sungai Dnieper menandakan padamnya harapan terakhir Reich ketiga. Tidak akan ada lagi kemenangan besar, tidak akan ada lagi keajaiban taktik. Dari titik ini hingga jatuhnya Berlin, mesin perang Nazi Jerman hanya akan mengenal satu kata, yaitu kemunduran. Keempat pertempuran di Kharkov bukanlah sekedar catatan tanggal di dalam buku sejarah. Ia adalah monumen penderitaan manusia. Di kota baja ini, ambisi dua diktator paling kejam di abad ke-20 bertabrakan, mengorbankan nyawa jutaan prajurit tanpa nama. Populasi kota Kharkov yang sebelum perang mencapai lebih dari 700.000 jiwa, anjlok drastis hingga menyisakan kurang dari 200.000 jiwa. Ratusan ribu lainnya tewas di medan pertempuran, menjadi korban kelaparan atau lenyap dalam pembantaian. Kharkov adalah mikrokosmos dari seluruh sejarah front timur. Di tanah ini kita melihat semuanya, mulai dari invasi kilat Blitzkrieg Jerman yang penuh kesombongan, kebangkitan berdarah tentara merah dari ambang kehancuran, hingga mahakarya kejeniusan taktis seorang Jenderal von Manstein. Dan pada akhirnya, kota ini menjadi saksi bisu bagaimana mesin perang industri raksasa Uni Soviet bermutasi menjadi sebuah kekuatan alam yang tidak bisa lagi dihentikan oleh siapapun. Di balik setiap strategi yang brilian, selalu ada harga mahal yang harus dibayar dengan darah. Nah, setelah melihat rentetan peristiwa di neraka Kharkov ini, bagaimana pendapat kalian? Apakah menurut kalian Erich von Manstein adalah jenderal dengan taktik pertahanan terbaik di sepanjang Perang Dunia Kedua? Ataukah kemenangan Uni Soviet pada akhirnya murni karena keunggulan kuantitas yang mustahil untuk dikalahkan? Bagikan teori dan analisis tajam kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di medan sejarah berikutnya. Tetap kritis dan terus nyalakan semangat muda kalian.